Ibu tuh ngomong dong, Ngomong-ngomong gitu. Kredit macet sebesar 29 miliar. Kita diaudit temuan berapa? Terbongkar lah. Tadi 29 miliar aja itu campur daun ya. Campur daun. Ini 150 miliar. Campur apa tuh? Tahu. Nggak tahu. Tempe. 150 miliar. Itu duitnya kemana? Temuannya 230 miliar. Balik lagi di Bisik-Bisik Tetangga, dan kali ini saya lagi ketemu sama orang yang spesial. Siapa ya? Kak Nina. Wah, suara jamu, Bu. Suara jamu. Iya, jamu orang ketemu. Suara ketemu. Gimana, Kak? Sehat? Aku panggil Alhamdulillah. Kak ya. Soalnya agak beda gitu loh. Kasih. Ya. Jadi Dengan lebih senang hati. panggil you kira tukang rumba. Iya. Iya kan? Udah kakak aja deh. Kakak. Kak Nina. Kabar sehat ya? Alhamdulillah. Gimana? Di drama ini udah hampir 2 tahun. 2 tahun. Iya, rasanya. Iya. Senang. Rasanya. Walaupun ya salah. Apa tuh? Membereskannya masih banyak PR-nya. PR warisan. PR warisan. Tapi nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Ya nggak? Ya, namanya juga berjuang. Iya, Ya kan? berjuang. Gitulah. Ikhlas. Dan ini Ikhlas. pemenangan masyarakat. Oh iya dong. Iya kan? Harapannya kan ketika Ibu ke Indramayu, harapannya Indramayu bisa lebih maju, bisa lebih bagus lagi. Bener. Ya gitu deh, gitu kan. Insya Allah, doain ya. Tapi menyenangkan banget ya di Indramayu sekarang. Seneng banget. Baik. Yang penting baik-baik aja lah. Tebar kebaikan semuanya untuk Indramayu, bener nggak sih? Betul. Sebenarnya kan di semua tempat, di semua daerah pasti ada pro dan kontra Iya, lah, gitu pasti, kan. pasti. Tinggal gimana kita nyikapinya aja. Bener. Dan saya senang cara Ibu meredam isu-isu gitu kan. Mending diem dulu deh, mungkin gitu kali ya. Iya. Ntar kalau emang udah selesai, Bukan udah selesai ya. Ada satu waktu. Kita bicara yang untuk untuk menjelaskan lah. Karena kalau sekarang saling bersaut-sautan nggak akan ada selesainya. Karena kan situasinya ya menggiring menjadi inginnya bola liar, mengganggu pemerintahan, atau ya itu tak kenal maka tak sayang itu. jadi di framing yang Di tidak-tidak. framing yang tidak. Kayak yang lagi rame nih sekarang nih. Apa itu? Mana saya nabung udah berapa tuh? berapa? Nabung berapa? 200 juta. ribu. Gak bisa diambil lagi ya. Gak bisa diambil. 200 ribu. Itu kenapa Itu sih? problema banget. Itu Masya rame Allah. banget loh. Itu rame banget di Twitter nih ya. Banget. Di Twitter tuh lagi rame. Yang muncul nih. Wah, Duitnya kita nggak bisa diambil. duitnya kita nggak bisa diambil. Duitnya jadi pangan bupati. Ya, Emang mangan. dong, Kita nggak mangan duit. duitnya doyan. Kan gak enak ya. Yang saya tahu, bukannya saya tahu sih, yang saya baca beritanya justru Ibu yang membongkar Iya. semua skandal itu kan. Iya, benar. Tapi ketika di framing sama media seperti itu, Aduh. ya Ibu ngomong, saya tuh kasihan. Ibu tuh ngomong dong, Ngomong gitu kasih ya. tahu. Kasih tahu semuanya. Iya. Ada saatnya. Tapi sekarang saatnya ya. Boleh deh ngomong. Oke. Jadi gini. Iya, bagus banget. Oh, iya. Aduh, kita berdua belum. jadi kaget. Boleh. Jadi gini. 2021 kan aku pelantikan. Ya, terus sekitar mungkin bulan-bulan April, Mei, Juni gitu. Kan ada laporan dari mana? Dari OJK. Itu ada kredit macet sebesar 29 miliar. Duit semua tuh, Bu. 29 M. 29. Itu 29 miliar. Terus minta untuk kalau kita bilang pemerintah kabupaten tuh semacam memberikan support dana, suntikan dana. Saya kan nggak mau, saya baca dulu atau apa. 2021, 22 tuh RUPS. Saya bilang sama dirutnya, ini kayaknya kamu ini ya kopas, istilahnya laporan-laporan yang lalu lah. Ya. Seperti itu saya bilang, saya minta diganti deh, saya nggak mau seperti ini. Tolong berikan benar-benar penjelasan kepada saya bahwa ini memang benar-benar laporan yang otentik dan baik ya. Jadi jangan hanya window dressing aja, cuman copy paste dan bagus aja. Sekedar ada laporan doang. Laporan aja. Dan berapa kali minta yang namanya suntikan 6 miliar, 29 miliar. Saya nggak mau sama sekali. Akhirnya sekitar bulan Februari Maret saya WA-an sama OJK, saya minta OJK Cirebon, karena kita dari wilayah Cirebon kan, Indramayu Cirebon
Cayu Maja Kuning lah ya gitu. Kita minta untuk diaudit dari OJK. Akhirnya diaudit, temuan berapa? Terbongkar lah. Tadi 29 miliar aja itu campur daun ya. Campur daun. Ini 150 miliar. Campur apa loh? Tahu. Nggak tahu. Tempe. 150 miliar. Itu duitnya kemana? Dan sekarang yang dihujat-hujat saya. Padahal saya membongkar 150. Tadi malam lah. Ini tanggal berapa sih ya? Saya lihat. Tanggal 4. Tanggal 4. Kemarin tanggal 3 kita kan hampir rapat tiap hari ya. Kita membentuk satgas. Kita rapat tadi malam, sore kita ngobrol sama OJK. Saya minta speak up dari OJK, membackup saya. Nah, akhirnya perjalanan waktu ya. Perjalanan waktu, berapa kali kita satgas, terus juga kita memanggil ketemu dengan OJK rapat-rapat. Itu temuannya lagi dari laporan dari BPR ya. PLT Dirut yang tadinya Dirops, jadi PLT Dirut. Itu temuannya 230 miliar. Kok makin banyak, Bu? Dan kemarin rapat dengan OJK tanggal 3, itu temuannya kurang lebih 255 miliar. Jadi tahu dong, ya kan, teman-teman netizen yang maksudnya berita simpang siur nih, sekarang udah dengar sendiri dari Ibu Bupati. Lanjut, Bu. Ya, siap sih, siap dibully. Tapi kan setelah ini mereka harus tahu dong. Harus tahu. Ternyata harus tahu dong. Bukan berarti terus pemerintah ini selalu nggak baik. Tapi gini, Ibu berasa nggak sih kalau yang sekarang terjadi itu agak sedikit di setir? Jadi kayak sayanya dipojokin terus ya. Gini loh, mungkin ya, kalau saya secara ininya masyarakat Indramayu sendiri merasa trauma. Dengan pemerintahan yang lalu. Padahal pemerintahan yang lalu itu pasti ada baiknya, ada nggak baiknya. Kan gitu kan ya. Harusnya jangan melihat yang nggak baiknya, wah jangan-jangan pemerintahan yang sekarang nih, Kak Nina, itu akan sama dengan hal yang lalu. Nanti dulu. Nggak bisa dong, kita nggak bisa disamakan dong. Iya. Ya nggak? Dan ini benar-benar saya pegang amanah masyarakat, kemenangan ini adalah kemenangan masyarakat. Masyarakat tahu sendiri kan, kayak apa kita kan. Tidak mencari penguasa, tapi mencari pemimpin. Dan ini kita buktikan dengan prestasi. Tapi kalau saya bilang berprestasi bukan untuk pribadi saya, tapi untuk Bapak Indramayu, selalu dibilangnya ibunya pencitraan. Loh, kalau bukan ibu yang mewakili itu siapa yang mau jadi? Iya, siapa? Gue, teman-teman lo? Enggak dong. Iya, siapa gitu loh. Aduh, udah deh, pokoknya kalau saya sih bismillah aja. Iya. Saya pegang amanah. Yang penting kasus BPR ini mohon doanya. Jadi artinya mungkin teman-teman di rumah juga harus tahu, diem bukan berarti diem gitu kan, tapi emang mengerjakan segala sesuatu yang perlu dikerjakan. Tinggal tunggu hasilnya deh. Yang paling penting adalah tunggu bersabar, tunggu waktu yang baik gitu kan. Kan udah ada jaminan tuh berita. Duitnya pasti kembali kok. Iya. Ya kan? Jadi gini, ini akumulasi dari tahun 2013. Terus berjalan terus sampai puncaknya tuh ada di 2017, 18, 19 dan gongnya bener-bener di 21 atau 22. Maksudnya saya kena getahnya. Dan total udah hampir 400 M nih. Banyak ya. Bu pusing Bu mikirin duit saya, Bu. Aduh. Ya udah kita nggak usah mikirin. Yang penting biarkan saya yang bekerja dengan Satgas ini akan bekerja. Cuman saya hanya pesan aja. Apa tuh? Kalau dibilang gini, uangnya ada nggak sih gitu kan ya? Ada, uangnya ada, uang nasabah ada nggak? Ada. Adanya di mana? Di debitur nakal. Dan semua itu harus sesuai dengan prosedur. Iya dong. Iya kan? Mereka tidak menaruh jaminan secara baik. Misalnya nih, minjam 100 juta. Taruhnya motor bodong yang nggak ada surat-suratnya, gimana coba? Itu bingung juga. 100 dan juta jadi fidusia. Motor bodong. Kok bisa? Nah itu dia. Jadi kalau misalnya katanya nih, kalau mau jadi perampok bank, ya sudah masuk aja menjadi pemilik bank atau direktur atau apa, selesai itu. Dan ini terbukti sekarang. Jadi ada pembobolan bank ini besar-besaran loh ini. Kredit bodong berarti. Banyak sekali. Sekarang pinjam kredit di PPR Indramayu, Karya Remaja, jaminannya apa? Tanah tapi tidak di HT. Sertifikat bukan sertifikat hak milik tapi AJB.
Dan itu di ACC. Di Berarti kan ada sebuah Ya. Untung nggak pakai sertifikat vaksin, Bu, gitu. Iya, itu dia. Untung bukan pada saat pandemi. Kali kalau pas pada saat pandemi kemarin pinjam uang, udah pakai sertifikat vaksin dari ACC. Dari ACC. Tahu gitu kan saya minjem. Iya. Aduh. Pokoknya udah deh, pokoknya doakan. Mudah-mudahan apa yang kita jalankan ini bisa segera bisa diselesaikan. Yang penting kalau kemarin bahwa mungkin Ibu belum menemui audiensi gitu, belum melakukan itu, ya sekarang mungkin lebih karena kalau ngomong lagi rame tuh nggak fokus ya, Bu, ya? Nggak fokus, kasihan karena mereka sudah, mohon maaf, mereka ini kepentingannya udah macam-macam. Nasabah sebenarnya cuma hanya satu, minta uangnya kembali, kan gitu. Tapi demonya isinya macam-macam. Macam-macam, sampai pulangkan Nina, udah kayak lagu Pulangkan Nina. Iya. Pada siapa? Pada orang tuanya. Ya itu makanya ada kesan bahwa politik, kan? Ya itu ada kesan. Janganlah, udahlah, gitu. Biarkan saya bekerja dulu. Kalau untuk urusan politik nanti ya. Nanti. Kapan tuh, Bu? Saya diajak dong. 24 ya. Ngomong yang lain, Bu. Pusing mikirin duit gitu. Saya masih fokus sama suara-suara netizen nih, ya kan. Jalan Indramayu pada bubak. Bu Nina baru 2 tahun. Ibu saya jawab dia. Itu dia. Nih ya. Jadi Jalan Indramayu itu salah satu PR Indramayu. Warisan Maning. Nah, warisan Maning. Banget. Kesian banget ya. Tapi udahlah, bismillah lah, insya Allah jadi kebaikan lah. Karena kerja baik ya. Jadi jalanan di Indramayu kalau kemarin kita hitung itu hanya jalanan desa. Itu kita butuh anggaran kurang lebih 500 sekian miliar. Hampir 600 miliar. Dan itu kan tidak sekali kayak kita jadi ya kan, nggak bisa kan, itu kan dari APBD kita lihat, dan dari APBD itu kan ada plot-plotnya adalah infrastruktur berapa persen, pendidikan berapa, kesehatan berapa, jadi semua itu terpenuhi. Jangan nanti jalan infrastruktur diberesin, kesehatannya tidak bisa tercover. Jadi semua program harus berjalan berbarengan. Kan? Jangan satu gol, satu enggak. Dan PR-nya di Indramayu dengan IPM yang mohon maaf masih rendah, ya seperti ini, infrastruktur, terus pendidikan, kesehatan, jadi banyak. Ya nggak apa-apa, satu-satu kita namanya PR, satu-satu dikerjain, bener nggak? Betul dong. Udah itu aja. Tapi ya sabar kan gitu. Sabar deh, harus. Rame banget, suka ngetek gitu kan, udah jalan ini rusak. Sedih ya. Ya mungkin gini kalau saya kan tahu gitu kan bahwa sebenarnya ini adalah warisan gitu kan, jadi saya tahu kalau warisannya duitnya akehan. Jadi mungkin yang netizen atau masyarakat Indramayu tangkap adalah segala sesuatu emang harus seling gitu kan. Ketika ada janji-janji politik, janji apa nanti begini jalanan nanti bagus, ya kan pasti berproses ya kan, gawe umah baik berproses. Bikin tempe aja kan dipotong dulu, digoreng, kasih bumbu, baru dimakan kan. Gitu pun bikin infrastruktur harus proses, apalagi ini melibatkan negara. Sangat rumit sekali, dan semua dipertanggungjawabkan. Dan yang paling bikin saya sakit kepala, mungkin pada saat pilkada kita ya udah kita bismillah ya, kan tahu sendiri ya, ya udah semua usaha kita jalanin biar kita menang gitu kan ya. Pada saat itu ya kalau Allah udah qadarullahnya kita menang, insya Allah menang, akhirnya menang kan ya. Jalur langit. Iya kan, jalur langit, skenario langit kan gitu. Tapi pada saat saya tanda tangan, kita semua kepala daerah tanda tangan kesepakatan fakta integritas dengan KPK, itu 3 hari 3 malam saya nggak bisa tidur. Kenapa, Bu? 18 tahun pejabat itu harus bisa mempertanggungjawabkan masa jabatannya. Kalau kita udah pensiun, kita udah selesai, tahu-taunya 5 tahun dipanggil, 10 tahun dipanggil, atau 17 tahun dipanggil permasalahan yang lalu, 17 tahun belum 18 tahun. Berarti segala kemungkinan selama 18 tahun dengan kesalahan kita bekerja. Bisa terjadi. Bisa terjadi. Kapan aja bisa dipanggil. Bisa dipanggil. Ada kesalahan padahal mah ada duit 100.000 rupiah. Ini kemana nih? Bu Nina tuh ngopi di mana tuh? Iya. Kita nih ngopi, minum dulu yuk. Ngopi kita nih. Aduh, oke. Nah gitu, Bu, jadi jalan tuh apa ya, aku bingung deh kenapa yang beredar sebenarnya wajar sih, mengkritik wajar gitu kan. Boleh. Semua daerah mengkritik, apalagi sekarang yang kemarin viral tuh tentang Lampung yang pada akhirnya kebuka semua, itu nggak masalah juga. Cuman kan yang perlu
lurusin itu adalah ibu baru berapa tahun sih, fokusnya kemana kan gitu. Sebenarnya 2 kan semua tahun. berjalan. Kan baru 2 tahunnya. Hmm, Membereskan masa lalu itu kan panjang panjang. sekali. Terus PR-nya banyak. PR-nya tuh aduh Masya Allah, apalagi tentang stunting. Nah, itu tuh. Jalan. Kalau stunting kan kita memang Indramayu menuju zero stunting. Karena kan kita mensupport untuk program pemerintah pusat. Karena nanti kan untuk Indonesia Emas 2045. Kalau dari kita pemerintah kabupaten juga nggak bisa support untuk stunting, ya kan kasihan anak-anak kita. Iya dong. Generasi penerus kita. Dan Jadi itu anak stunting programnya semuanya ikhlas kok. Silakan mau menjadi orang tua asuh anak stunting. Oh ini digoreng lagi, diiniin lagi. Insya Allah apa yang saya kerjakan bisa dipertanggungjawabkan. amin, Bu. Jadi maksud saya, kalau memang ada nggak suka secara pribadi, nggak usah nyerang kemana-mana. Yang akhirnya menggiring netizen ataupun haters yang tidak ikut-ikutan yang dia nggak tahu, ataupun mereka kan selalu, wah ini bayarannya Bu Nina, buzzer-nya atau apa. Ngapain saya mau udah pusing sama ngurusin seperti ini kan gitu. Kasihan kalau cuman hanya buang uang untuk menjadi buzzer, apa ya, mencari buzzer saya. Udah dah, bupatinya kerja baik kok. Kak Ninanya kerja baik kok. Lu bisa kasih saya kan. Iya. Soal jalan ya Bu, yang masih banyak apa ya? Saya nggak tahu, maksudnya saya orang Indramayu asli, cuman Indramayu coret lah gitu. Kan lebih banyak di Jakartanya gitu kan. Yang selalu muncul itu dari bagian barat, kayak wilayah Karangsinom, wilayah itu emang sebelum Ibu masuk juga udah rusak sebenarnya, cuman nggak separah sekarang. Tapi itu udah ada perencanaan gitu kan. Ya kan? Udah ada perencanaan. Kayak kita nih kayak konten kreator segala macem, bisa nggak sih bersatu gitu kan, memberdayakan dirinya untuk membuat suatu konten yang positif untuk Indramayu. Entah itu kita nggak cuman moto atau ngupload hal-hal yang jeleknya gitu kan, bisa nggak dong, kita punya yang bagus-bagus kok, pantainya, kulinernya, tempat wisatanya gitu. Jangan bunuh diri, maksudnya itu kan. Kalau nggak kita siapa lagi sih? Siapa lagi? Bener. Masa nggak bangga jadi orang Indramayu? Kayak misalnya gini, kalau kita cerita tentang jalan ya, 21 itu saya pelantikan 21, kembali lagi tentang pelantikan, itu anggaran kan udah diketok. Jadi saya tinggal melanjutkan. Anggarannya di pemerintahan sebelumnya. Iya. Ya udah, kan kita ini mengikuti kan. Di 22 itu udah mulai saya, untuk 23 nanti tahun ini, itu mana jalan aja. Jadi nggak bisa langsung, Bu, Ibu jadi pelantikan kemarin tahun 2021, ya kan Februari 2021, besok jalanan ini udah beres. Itu ketokan pemerintah yang lalu, ya kan, persetujuan yang lalu. Nah, saya mengerjakan yang 22. 22 nggak mungkin seluruh jalan sekabupaten ini kita bereskan. Dan kalau saya lihat, saya ini kayak main puzzle di Indramayu. Jujur aja, bener deh. Jadi saya lihat, saya jalan, coba rasain deh, jalan segini bagus ya. Besok terus segitu berapa meter lagi langsung budak gitu kan ya. Ada lagi. Terus rapi lagi. Karena apa? Ya ini apa ya namanya, pengerjaan ini balik lagi warisan yang lalu. Kalau saya kan maunya semuanya, misalnya nih APBD lelang seluruhnya berapa kilo nih jalan. Dikerjakan, siapa ya monggo, kan nanti kan ada laporannya. Lelangnya kan seperti itu. Siapa pemenangnya ya monggo aja, tapi dalam kalau kita satu gebrakan, satu rangkaian. Jadi tidak terpotong-potong. Kalau terpotong-potong ya itu 200 meter, terus besoknya belum di ini lagi. Giliran yang rusak dibenerin, yang baru rusak. Udah rusak lagi. Kan seperti itu. Kalau musim hujan habis deh gitu. Banget. Ya intinya pokoknya warisan masa lalu saya harus mengerjakan. Bukan berarti menyalahkan yang lama. Semuanya pasti punya kebijakan baiknya atau tidak baiknya yang lalu, kan gitu kan. Ya terjawab sudah lah. 2 perkara nih ya kan, soal BPR dan soal jalan rusak. Apalagi habis ini boleh kok kita bakalan ngobrol-ngobrol terus ya kan. Kita bakal jawab semua apa yang netizen pengen tahu gitu kan. Selama ini cuma tahu di media sosial, Ibu begini, Ibu begitu. Kayak gini loh. Ngopi lagi deh, Bu. Ini melek nih nanti sampai minggu depan. Jadi kita bahas apa lagi gitu kan, bener nggak? Bu, makasih banget udah ngobrol. Tunggu, saya mau protes. Apa tuh? Ini Bu apa Kakak? Oh iya Kak, jadi gini Kak. Jangan saya dituain lagi ya. Kak, Bu. Jadi Kak Nina makasih banget udah ngobrol di bisik-bisik tetangga gitu kan. Mudah-mudahan
ini jadi pencerahan lah buat netizen Iya. gitu loh. Nanti Intinya adalah tak kenal maka tak tak sayang. kenal maka tak sayang. Gitu. Saya sudah sayang. Oke, kita ketemu lagi. Ya. Jumpalitan tuh. Makasih banget buat Ya, Kak Nina, makasih. buat teman-teman yang udah nonton. Silakan komen di bawah apa yang pengen kalian tanyakan ke Kak Nina. Manggilnya mulai sekarang Kak Nina ya. Iya Gitu sih. kan. Apa aja perihal Indramayu. Ya, perihal Indramayu kalian boleh tanyakan. Kita akan Iya. jawab di podcast-podcast berikutnya di Bisnis Tetangga. Makasih Kak Nina. Ya, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Kasih hasilnya dong. Cuak. Cuak. Wih, Yes. kopi. Kopi.